kita malu tau tak? Dengan negara kecil pun kita kalah. Coba tengok negara Singapura, kecil juga pun kita jauh ketinggalan. Di mana negara kita tu yang besar. Seharusnya negara kita tu yang besar luas boleh lagi di atas negara-negara yang kecil. Tapi negara kita kalah. Ya, negara kita yang besar tu. Kita bandingkan pun dengan negara-negara maju yang lebih besar pun kita kalah. Pertanyaannya kontribusimu apa, Mbak? Lu tahu nggak, Malaysia pengen bikin jembatan antar negara, yaitu dari Malaysia ke Indonesia lewat Pulau Sumatera. Malaysia melalui pihak swastanya mengusulkan pembangunan jembatan antar negara sepanjang 120 km. Sis, kita hidup di negara orang kena pintar. Ya, ibarat kata sambil menyelam kita minum air. Pintar dalam hal apa dulu? Saya ya, tengok, walaupun saya jadi simpanan, janji bukan simpanan laki engkau ya. Akun aku tak private ya, akun aku terbuka. Mengaku sendiri. Itu baru gentle kita jadi simpanan ya. Hai semua, saya Fonseca. Bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian semua sehat-sehat selalu ya. By the way, menurut kalian negara mana yang menurut kalian itu paling terbaik, the best lah, menurut pandangan kalian yang pengen kalian kunjungi? Kalau saya pribadi itu, kalau setiap kali melihat keindahan negara Swiss, ya toh ya, negara Swiss ya, negara Swiss itu wah, keindahan alamnya ya keren sekali. Ada air terjun, terus lihat yang hijau-hijau dengan penataannya bagus itu, wah sangat keren sekali. Nah, di negara kita pun ada kok daerah-daerah yang wah keindahan alamnya itu sangat luar biasa sekali. Nah, kalau kalian kira-kira ada tidak list negara yang pengen kalian kunjungi? Kalau melihat keindahannya tuh waduh, kepengen sekali. Kalau saya lebih suka ke keindahan alamnya ya. Kurang tertarik dengan apa ya, perkotaan yang terlalu bangunannya tinggi ya. Itu saya kurang, bukan tidak suka tapi kurang tertarik. Saya anak pedesaan, jadi ya lebih suka itu tertarik kalau lihat itu yang hijau-hijau ditata bagus, terus ada airnya itu, wah itu buat pikiran saya itu tenang. Apalagi daerah itu tidak terlalu banyak bisingnya, itu saya suka. Ada yang minta bahas tentang kenapa kau tak bahas tentang majikan-majikan di Malaysia ni yang menyiksa pembantu dia cakap. Nggak berani lah. Kenapa? Pasti banyak sangat ke majikan-majikan di Malaysia nah, ni kan? yang menyiksa pembantu dia. Dia banyak ngelempar lagi pertanyaannya. Di Malaysia ni yang tak berperi kemanusiaan. Dia ngelempar lagi sih teman-teman. Penakut nih orang. Kenapa kau tak minta aku membahas pembantu-pembantu yang lari dari majikan? Bahkan ada yang bersandiwara ya. Dia lari karena mungkin rasa semata-mata mendapatkan perlakuan tidak baik lah. Kau tak minta aku membahas itu? Setahu aku ya, majikan-majikan di Malaysia ni yang melanggar hukum ya, yang menyiksa pembantu dia semua kena tangkap. Aku tengok, bukan aku tak tahu ya. Banyak ada juga lah beberapa kes tu ya. Kena tangkap majikan-majikan tu, bukan kena biarkan. Kau ingat ya? Kau ingat dia rakyat Malaysia tak kena ambil tindakan. Kena ambil tindakan ya. Walaupun dia majikan orang sini menyiksa pembantu dia, kena ambil tindakan. Bukan kena biarkan. Negara ni ada undang-undang, tahu. Kenapa nak membahas majikan-majikan di Malaysia sementara majikan-majikan di Indonesia ini kan yang menyiksa pembantu dia? Dia ngelempar lagi. Di Taiwan, di Hong Kong ya. Banyak kes-kes tu.
kelihatan sekali dia penakut di sini. Oh, nak aku membahas majikan yang di Malaysia nih. Nah, teman-teman ya, dari pemilik akun Jantung Pisang 82 ini memang kelihatan dia tidak akan berani membuka bobrok buruk atau kasus-kasus yang terjadi di Malaysia. Bukan karena dia tidak mau, tapi dia tidak berani. Dia tidak berani membuka karena kemungkinan saja akan mendapat kecaman dari masyarakat Malaysia sendiri. Nah, kita tahu bahwa ketika masyarakat Indonesia atau netizen Indonesia memberikan pertanyaan, ya kan sudah terlalu banyak kamu membahas tentang sisi negatifnya bangsa Indonesia. Kenapa kamu tidak mengangkat isu-isu yang terjadi di mana ada banyak sekali perlakuan yang buruk diterima oleh TKW atau TKI asal Indonesia, yang bahkan tidak segan-segan banyak yang kembali itu sudah tanpa nyawa. Kenapa itu tidak diungkit? Tapi yang terjadi di sini adalah dia bermanuver melemparkan kembali pertanyaan itu. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa dia ini sebenarnya penakut besar. Karena mungkin saja ya, dia sudah mendapatkan kenyamanan atau sudah mendapatkan semacam fasilitas yang mungkin dia sudah mendapatkan perlakuannya enak atau hidupnya sudah enak di situ. Jadi dia tidak akan berani untuk membicarakan keburukan yang terjadi di Malaysia itu sendiri. Kita lanjut ya. Aku tengok sekarang ya agak panas ya dalam room live orang ya, dengan memetik nama aku, cakap aku ni pengkhianat negara ya. Dulu ya nilai sendiri Mbak. Masuk live sis harapan masa depan suram tuh ya, mengutuk aku ya. Sekarang buat live dalam masuk room orang ya. Cakap pula aku ni pengkhianat negara ya. Menurut Mbak sendiri dah. Taulah dengan kau yang cakap aku ni pengkhianat negara ya. Coba kau tunjukkan sadar diri nih ya, orang. Fiti-fiti aku ya. Oke. Di mana aku di situ ada menghina negara aku sendiri. Wih. Hah? Kau tahu tak Teman-teman. apa arti pengkhianat negara tu? Hah? Tu aku cakap ya. Pikiran kita tu cuba terbuka. Uish. Ya, wawasan kita tu. Kau dah tinggal dalam negara Malaysia ni, sepatutnya ya kau contoh cara kehidupan orang di sini. Jangan kau bawa lagi cara kehidupan kau di Konoha sana. Wih. Suka kau ya bergosip dalam room orang macam tu ya. Dia sendiri nggak sadar ya teman-teman. Ya, satu lagi. Ada lagi ya aku komentar dari netizen 06 lagi 62 lagi ya. Dia cakap macam ni. Rakyat sini sikit, rakyat Indonesia ada berapa? Hampir 300 juta jiwa ya. Kau boleh banding-bandingkan macam tu Aku kadang aku cakap kau tengok negara Jepun tu berapa ramai rakyat dia. Kau tengok lagi negara Amerika Serikat tu berapa ramai rakyat dia. Tapi kenapa rakyat dia orang ya boleh diatur ya, negara dia orang bersih ya, sampah tak berselera ya, kaya-kaya ya. Sama kalau dipikir dengan Indonesia yang besar tu. Negara Malaysia ni kecil ya. Kecil, walaupun kecil ya, tapi rakyat asing dia, bangsa asing dia dari hampir seluruh dunia masuk ke Malaysia ni ya, mengambil hasil Malaysia ni, dihantar terlalu setiap bulan ke negara asal masing-masing ya.
penduduk Indonesia aja yang ada dalam Malaysia nih ya, yang mengirim ringgit dia ke Indonesia sebulan tuh kurasa ya berbilion. Kalau tak ada warga asing mungkin lebih kaya lagi rakyat Wih. Malaysia nih. Sebab hasil dia tak dibawa keluar. Kenapa suka cakap macam tu ah? Kau bandingkan dengan rakyat dengan negara-negara besar lain. Kenapa negara besar yang lain tu boleh je kaya je rakyat-rakyat dia? Hah? Tak seperti negara Indonesia, negara kita tercinta Wih. yang besar tu. Fikir pakai ini komen-komen seperti ini paling banyak. Dia orang cakap ya, kau bandingkan dengan negara yang kecil. Kita negara kita tuh negara Indonesia nih paling besar ya, besar. Kita bandingkan dengan negara yang kecil pun kita kalah. Apalagi kita bandingkan negara kita dengan negara-negara yang besar, setara dengan Indonesia. Jauh lebih kalah. Wih. Coba kau bandingkan dengan negara Amerika Serikat ya. Nih orang kacang lupa Di kulit. mana penduduk dia tuh pun ramai ya. Kenapa negara yang besar tuh boleh diatur rakyat-rakyatnya ya? Maksudnya Mbak ini Kenapa? masyarakat Sebab Indonesia itu mentaliti negara liar begitu. orang tuh tak sama macam mentaliti negara rakyat-rakyat Indonesia ya. Kau cakap kau bandingkan dengan negara seluas Sumatera Utara dengan Indonesia. Dari penduduk kau hitung, kalau Malaysia kaya wajar, orang warganya aja sedikit. Kalau kita seharusnya kita malu tau tak? Dengan negara kecil pun kita kalah. Coba tengok negara Singapura, kecil juga pun kita jauh ketinggalan. Di mana negara kita tuh yang besar. Seharusnya negara kita tuh yang besar luas boleh lagi di atas negara-negara yang kecil. Tapi negara kita kalah. Ya, negara kita yang besar tuh. Kita bandingkan pun dengan negara-negara maju yang lebih besar pun kita kalah. Pertanyaannya kontribusimu Coba apa pikir Mbak? Ini ya teman-teman. Kalau orang yang pada dasarnya sudah punya sakit hati itu akut, kita mau sampaikan apapun itu pasti salah. Mau sebaik apapun negara yang memperlakukan orang yang punya sakit hati seperti ini pasti tetap akan dilihat salah. Nah teman-teman, ini bukannya apa ya, ini sebagai tambahan saja ya. Saya kenal beberapa orang asal Indonesia asli. Mereka itu merantau puluhan tahun, bahkan menikah dengan warga negara lain dan sudah menjadi sukses. Mereka tidak pernah itu melontarkan kata-kata seperti itu, kalimat seperti itu yang menjatuhkan sesama warga negara Indonesia, apalagi menghina, apalagi melecehkan negaranya sendiri. Mereka tetap respect, hormati bangsanya sebagai negara yang menaungi dia, negara yang sudah memberikan identitasnya. Dan teman-teman semua, saya punya orang tua angkat dari Australia. Mama angkat ini orang asli Indonesia yang sudah tinggal puluhan tahun di Australia dan sudah menikah, dan mereka hidupnya berkecukupan orang kaya lah. Tapi mereka itu tidak pernah saya dengar mereka bilang Indonesia ini tidak pernah itu. Malah mereka itu berkunjung ke Indonesia, bernostalgia dengan keluarga yang ada di Indonesia, bahkan membantu orang-orang yang ada di Indonesia. Tidak seperti pemilik akun Jantung Pisang 82 ini. Orang-orang yang seperti ini nih, seperti kacang lupa kulit lah, saya mau bilang. Orang-orang yang tidak tahu diri, sudah difasilitasi untuk
bekerja di luar, tapi setelah dapat enak, lupa kepada negara yang membantu dia, yang memberikan jalan keluar. Ingat, kamu tidak bisa kerja di luar negeri kalau tidak ada campur tangan negara. Kamu tidak bisa kerja di Amerika, Australia, atau negara manapun yang ada di dunia ini kalau negara tidak memberikan izin, kamu tidak akan bisa. Nah, kalau gini ya teman-teman, kalau kita tidak bisa berkontribusi untuk menolong bangsa kita, setidaknya janganlah kita menjeleki negara kita, setidaknya janganlah kita berbicara buruk. Inilah, kalau kamu sudah merasa menikmati atau merasa nyaman di negara orang lain, jangan sampai kamu lupa akan negaramu. Karena bagaimanapun suatu waktu kamu akan tetap membutuhkan pertolongan. Mungkin saja kamu omong seperti ini karena kamu ngerasa, wah, saya tidak butuhkan negara, saya tidak butuh Indonesia, saya tidak butuh orang-orang Indonesia. Tapi siapa tahu sewaktu-waktu kamu susah, sewaktu-waktu kamu misalnya sedang membutuhkan pertolongan. Ini orang-orang yang seperti ini nih, nggak sabar lah. Kasus-kasus WNI kacang lupa kulit di negara sebelah itu tidak akan cakap ya. Iya, betul. Apa-apa yang teruk di negara tersebut, selalu melihat kondisi negara sendiri itu sangat teruk ya. Iya, betul itu. Dan melihat kekurangan-kekurangan di negara sendiri. Di negara mereka tempat duduk, mereka nggak berani cakap masalah ini. Iya, ya. betul. Warga negara di negara sebelah itu juga melakukan banyak sekali jenayah atau kriminalitas di negara kita, antara lain menyelundup. Misalnya ini contohnya, ini saya ambil dari websitenya Radio Republik Indonesia ya, menyelundup. Nah, ini juga menyelundup ya, dari Batam News. Nah, ini dari Antara News, kantor berita Republik Indonesia ya. Nelayan-nelayan mereka juga suka mencuri ikan di pelautan kita ya. Warga negara mereka tuh bisa jadi maling juga. Dan kalau kita buka Google, kita bisa lihat ya, di negara mereka ternyata KPK juga Malaysia banyak selidikin kasus-kasus korupsi ya. Ini dugaan contohnya. korupsi. Ini diambil dari kepripedia.com ya. Ini warga negara mereka mencuri kotak amal di Kepulauan Karimun ya, malu-maluin ya mereka itu. Mau curi kotak amal di masjid di negara kita ya, di tempat ibadah, ini memalukan sekali. Jadi warga negara mereka pun itu bisa melakukan tindak kejahatan di negara kita, ini buktinya. Nah, si kakak JP82 itu Jantung Pisang mengkritik 82 salah satu tokoh di Indonesia yang mengatakan bahwa kita ini harus mengurangi makan nasi karena kalau biaya hidup naik, apa-apa mahal, beras mahal, kita harus mengurangi makan, katanya begitu. Dan itu dirujak oleh netizen. Nah, sementara di negara sebelah itu juga ketua DPR-nya dari PKR ya, namanya Bapak Johari, itu mengatakan kepada warga Malaysia untuk tidak makan nasi, diganti ubi kayu aja makannya. Dan ini dikecam beramai-ramai oleh netizen di sana. Ini kakak jantung pisang ini nggak akan ngomong masalah ini. Iya, betul itu. Pecundang dia. Kasus-kasus kacang lupa kulit itu nggak akan cakap masalah ini. Kalau mereka cakap masalah ini, mereka akan dikecam beramai-ramai dan dimarahi oleh fans-fans mereka di sana ya. Jadi ini saya lihat mereka ini nggak berani bicara masalah-masalah di negara mereka duduk, tapi beraninya mengkritik masalah-masalah di negara kita ya. Itu saya rasa tidak adil dan menggelikan menurut saya. Iya, menjijikan. Oke, terima kasih semuanya yang merasa konten bermanfaat, bagikan, posting ulang, komentar, berikan like. Yang belum follow silakan follow. Terima kasih. Amboi, mulut anak-anak nih ya. Sebab pintar lah dia mau jadi simpanan laki-laki tempatan biar bisa buka dobi. Sis, kita hidup di negara orang kena pintar ya. Ibarat kata sambil menyelam kita minum air. Pintar dalam hal apa dulu nih? Tak paham. Kasihan.
akun private. Buka lah akun tuh, buat apa nak private? Ya. Buka akun semata-mata masuk dalam TikTok orang nak berkomen. sis. Saya ya, tengok, walaupun saya jadi simpanan, janji bukan simpanan laki engkau ya. Akun aku tak private ya, akun aku terbuka. Mengaku sendiri. Itu baru gentle kita jadi simpanan Ini mesti kenal dengan aku nih. Kalau tak kenal dia tak akan berani komen seperti ini. Bukalah akun tuh, jangan private atau face to face. Apakah suami Anda yang menjadi simpanan saya? Kalau suami Anda jadi simpanan saya itu baru masalah ya. Kalau bukan suami Anda, duduk diam, relax. Takut nanti simpanan aku mencari. Buka akun tuh sis ya. Kasino Madani gimana makcik? Jelaskan. Kasino Madani pasti dia ya, mutar balik. Negara Malaysia. Ada pihak itu kan yang lebih berhak menjelaskan benda itu ya. Kita di sini warga negara asing. Pasti ya, bukan hak ujung-ujungnya Indonesia yang disalahkan. Jelaskan Kasino Madani. Dia. Kalau kita nak jelaskan yang ada dalam negara kita sendiri ya. Nah kan tahu tak ya? Dalam negara kita sendiri Indonesia sana ya, itu berleluasa. Bahkan ada seorang anggota polisi ya tewas hidup-hidup oleh istrinya sendiri sebab gila judi. Nah, bahas jelaskan yang ada dalam negara kita sendiri. Tak dipungkiri memang betul ya, dalam Malaysia ni ada kasino. Kau pergi ke Genting Highland sana legal kasino. Tapi bukan Melayu tak diizinkan masuk Kau tahu tak siapa pemain tegar kasino dalam Malaysia ni? Orang-orang Indonesia, Konoha yang paling banyak menjadi pemain ya. Siapa yang menjadi agensi-agensi yang tukang-tukang masuk kredit untuk macam kau nak masuk kredit masuk 10 yang masukkan tu orang Indonesia tuh. Biar aku jelaskan dengan kau, biar kau paham sikit. Jadi kau tak payah minta aku jelaskan Kasino Madani ya. Itu urusan mereka. Nah kan. Tahu tak? Gak berani dia. Kita fikir yang ada dalam negara kita sana ya. Siapa pemain-pemain tegar di dalam negara kita tu? Menengah ke bawah dia gak macam berani. Jadi tak payah kita nak cakap untuk negara orang Kasino Madani apa. Sementara di negara kita sendiri benda tu bersepah. Tahu? Bersepah. Lucu ya teman-teman. Dia pakai logat Malaysia. Terus ketika masyarakat atau netizen bertanya, bagaimana tuh ada isu-isu ini tuh, dia nggak berani jawab. Dia nggak berani, atau apalagi dia membicarakan hal buruk tentang Malaysia atau membuka fakta-fakta sisi negatifnya Malaysia, dia nggak berani. Yang ada adalah dia lemparkan kembali pertanyaan itu, kemudian mencari mana sih sisi negatif dari negara Indonesia. Baru kaget saya kalau dia sendiri mengaku kalau pantasan saja ya dia bilang berani berbicara seperti ini. Orang ya tega, berani ya menjual harga diri ya demi popularitas. Saya menggelikan sih orang-orang seperti ini. Seharusnya ya gak usah lah jadi warga negara. Aduh, warga negara ini memalukan sekali ya teman-teman semua. Oke, kita lanjut. Lu tahu gak, Malaysia pengen bikin jembatan antar negara, yaitu dari Malaysia ke Indonesia lewat Pulau Sumatera. Malaysia melalui pihak swastanya mengusulkan pembangunan jembatan antar negara sepanjang 120 km. Nggak penting. Pembangunan jembatan ini akan menghubungkan kota Malaka di Malaysia dan kota Dumai di Indonesia. Nggak penting. Sebenarnya proyek ini pernah diusulkan pada tahun 2009, tapi pemerintah Indonesia menolak. Usulan ini pun kemudian mencuat di tahun 2022.
Usulan ini mencuat karena adanya wacana pembangunan jembatan di Selat Sunda, namun belum ada jawaban resmi dari pemerintah Indonesia. Saat ini pemerintah Indonesia masih fokus membangun infrastruktur yang ada di dalam negeri, dan juga perekonomian di Sumatera masih dibilang belum cukup baik. Dan proyek ini diperkirakan tidak memberi keuntungan kepada Indonesia. Tapi kalau seandainya proyek ini dijalankan, proyek ini akan memakan waktu sekitar 20 tahun. Kalau lu setuju gak dengan proyek ini? Pak, kalau saya pribadi itu enggak terlalu penting. Mendingan utamakan yang ada di dalam negeri dibenahi, terus ekonomi negara ini dikembangkan. Buat apa menghabiskan waktu, menghabiskan anggaran kalau kita tahu itu tidak mendatangkan keuntungan untuk bangsa kita. Iya kan? Lebih baik membangun jalur transportasi antar pulau di Indonesia itu dikoneksikan jauh lebih kuat supaya pertumbuhan perekonomian negara kita itu jauh lebih bagus daripada berinvestasi tinggi-tinggi ini. Ya itu hanya akar bulu saja itu teman-teman. Mendingan uang yang ada itu digunakan untuk membangun jalur transportasi di Indonesia itu saling terkoneksi. Itu jauh lebih baik karena saya yakin kalau semuanya terkoneksi maka akan lebih mudah untuk kita memutarkan perekonomian pertumbuhan. Orang negara kita itu loh, banyak negara yang bergantung kok. Gak usah terlalu takut. Gak usah terlalu takut dengan saya percaya kalau 5-10 tahun lagi negara kita akan memegang medali penuh. Peace.